Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, kelas IT, dan video kali ini adalah sebenarnya lanjutan video yang setahun lalu. Jadi tahun lalu tuh saya ngerakit PC ini, nih PC-nya ini, dan si PC ini tuh dipakai untuk, liatin PC-nya. Nah PC-nya ini. Jadi si PC ini tuh dipakai untuk jualan pulsa, nonton YouTube, nonton drakor, ya pokoknya kegiatannya seperti itu aja gitu, nggak banyak-banyak. Dan mungkin udah 1 tahun ini baru ada kendala. Kalau kalian belum nonton videonya yang dulu, boleh cek link di sini atau nanti saya simpen di deskripsi gitu, biar nyambung si ceritanya. Nah jadi katanya si PC-nya itu nyala, terus fan-nya muter gitu, terus mati lagi, nyala lagi, mati lagi. Nah seperti itu. Jadi ya kondisi seperti ini bertahan 1 tahun cukup lumayan. Tapi apakah masih bisa dibenerin atau enggak? Kita bakalan tes di studio. Kita cek apa aja yang rusaknya gitu. Oke? Sekarang kita langsung ke dalam aja kayaknya ya. Yuk, let's go. Oke, jadi si PC-nya mau saya coba tes di sini. Kita cari tahu apa penyebabnya. Katanya sih si PC ini tuh kalau misalkan dinyalain, fan-nya tuh sama si power supply-nya nyala, muter gitu, terus mati lagi, muter lagi, mati lagi. Nah, gejalanya seperti itu. Prediksi saya sih kalau masalahnya seperti ini, ada 2 kemungkinan atau faktor yang harus dicurigai. Ya ini komponennya, yang pertama power supply, atau yang keduanya memori RAM. Nah, kalau misalkan kemungkinan 2 komponen ini udah bagus, udah baik, berarti ada faktor ketiga. Ya mungkin ini ya, bisa jadi dari motherboardnya yang udah rusak. Tapi sebelum mengira-ngira seperti itu, saya akan langsung tes atau coba nyalain aja langsung di sini gitu, biar kelihatan apa sih masalahnya. Saya juga lupa lagi nih prosesornya apa gitu, karena udah 1 tahun yang lalu saya rakit PC 1 jutaan full set ya, waktu itu 1.200.000 kalau nggak salah. Tapi kalau misalkan masih bisa dibenerin, ya alhamdulillah gitu, masih bisa dipakai lagi. Oke, pertama-tama kita pasangkan dulu kabel power. Oke, udah jalan. Nah, oke teman-teman, saya udah pasangkan power supply. Kita coba nyalakan. Bagaimana ini si gejalanya? Oke, ini udah nyala. Dia naik. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kira-kira masalahnya ya seperti ini. Si fan-nya nyala gitu, terus mati lagi, nyala lagi, mati lagi. Ya kemungkinan sih. Nah oke teman-teman, jadi masalahnya seperti itu. Ya kemungkinan besar ini power supply atau memori RAM atau juga motherboard. Saya pengen cek dulu si power supply-nya, tegangan si power supply-nya. Pakai seperti ini. Ini power supply tester. Kelihatan? Nah, kelihatan nggak ya? Pasang di sini. Nah, oke, 12 voltnya 11,6, 11,9, 5,1, 320 ms, 5 volt, 5,1, 12,0, 3,3. Kalau misalkan dilihat dari tegangan yang dihasilkan di power supply tester ini, power supply-nya juga masih terlihat oke-oke aja gitu. Nggak ada masalah, nggak ada voltase yang berlebih, tegangan yang berlebih, nggak ada. Masih di batas wajarnya tegangan si power supply gitu. Dan seperti biasa, di sini saya punya memori RAM. Nih, ada beberapa keping memori RAM. DDR3, nih DDR3, oke, 2 GB, ada yang 4 GB juga. Jadi saya akan coba memori RAM satu-satu ke motherboard ini. Apakah ada yang nyala atau enggak gitu.
Oke, power supply udah oke. Kita tinggal Oke, memori RAM-nya udah saya ganti satu biar kelihatan. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini fan-nya masih nyala terus. Wah, mantap nih. Harusnya kalau misalkan udah muter gini, kemungkinan ya bisa nyala lagi. Oke, kita langsung coba pasang ke monitor langsung ya, biar kelihatan apakah dia nampil ke monitor atau enggak. Oke, saya coba matiin dulu. Nih, muternya udah kenceng banget. Jadi, kalau misalkan perputarannya udah kenceng banget, harusnya sih ini udah naik ya, naik masuk ke Windows. Dulu sih waktu rakit PC ini pakai PGA card yang GT430. Mana ya memori si PGA card-nya. Nah, ini PGA card-nya. Dulu sih waktu ngerakit pakai PGA card GT430, tapi setelah beberapa waktu itu saya cabut aja si PGA card-nya karena nggak dipakai untuk main game. Jadi oke, jadi di sini onboard aja. Pakai portnya masih PGA. Kita coba masukkan PGA card-nya. Oke, ininya udah on. Kita tinggal nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah nyala. Mudah-mudahan nyala. Nah, dia kembali lagi, mati, nyala lagi. Wah, bener. Nah, kadang komputer-komputer jadul seperti ini, ya memang penyakitnya seperti itu. Kadang-kadang tadi nyala kan, normal, muter, terus sekarang malah nyala, mati, nyala, mati. Aduh, luar biasa sekali. Jadi sering bingung juga gitu, troubleshooting komponen-komponen atau komputer jadul tuh seperti ini. Oke, saya coba siapa tahu di slot sebelah sini dia mau nyala. Saya pindahin ke slot sebelah kanannya ya. Oke. Nah, ini di slot sebelah kanan. Oke, kita coba nyalakan lagi. Nah, fan-nya terus berputar nih. Fan-nya terus berputar. Harusnya sih ini udah bisa masuk ke Windows ya. Maksudnya. Tapi dia nggak mau muncul juga. Ini udah monitornya nyala nggak? Biar kelihatan. Oh, monitornya mati. Belum dicolok. Bentar. Oke, barusan belum dicolokin si monitornya. Nah, oke. Mantap, luar biasa sekali. Dia ini masih dia masih minta Windows Resume Loader. Oke, jadi bentar, saya pasangin dulu keyboard. Oke, teman-teman, luar biasa sekali. Si PC-nya jadi udah nyala. Jadi kemungkinan besar tadi adalah memori RAM-nya ya. Tinggal pindahkan ke kanan gitu atau ganti si memori RAM-nya. Oke, saya coba di sini continue system resume. Wow,
Luar biasa sekali teman-teman. Jadi si PC-nya ya gampang aja ternyata. Tinggal ganti memori RAM atau pindahin dari slot ke kiri ke kanan gitu kan. Jadi kemungkinannya power supply tadi udah dicek bagus. Terus yang keduanya memori RAM. Ternyata setelah memori RAM-nya dipindahin, tereng. Tereng. Jadi si PC-nya udah nyala. Ya mudah-mudahan masuk nih. Kita tunggu beberapa saat. Oh, ini udah masuk nih. Tapi kok ngehang ya? Bentar, kita tunggu aja. Wah, mantap. Tapi di sini dia ngehang. Coba saya restart dulu ya, bentar. Saya coba restart dulu. Oke. Coba nyalain lagi, mudah-mudahan si PC ini bisa berjalan normal lagi. Karena masalah-masalah troubleshooting seperti ini memang harus banyak yang dicobanya gitu, harus banyak yang ditesnya. Bisa jadi power supply-nya seperti tadi, atau memori RAM-nya, atau PGA card, atau motherboard-nya, atau juga si hard disk-nya yang memang udah mulai melemah. Nah, kalau misalkan spek seperti ini dengan power supply yang apa adanya, yang paling sering kena tuh yang pertama motherboard atau hard disk, karena si dayanya mungkin kurang stabil, masuk listrik ke motherboard, ke si hard disk. Jadi jadi si kemungkinan besar si hard disknya udah terdengar bunyi tek 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 seperti itu. Wih, mantap. Ini udah nyala, teman-teman. Karena luar biasa sekali. Di sini dia udah nyala. Wow, luar biasa sekali. Kita coba tes aja. Selancar apa gitu PC dengan watt yang seperti ini. Wattnya tadi sekitar berapa ya? Ini lihat sekitar 40 sampai 50 watt saja. Nanti saya akan coba tampilkan di bagian sini aja biar kelihatan wattnya sambil direkam. Nah, jadi kan ya cukup lancar lah kalau misalkan dipakai untuk browsing, terus sambil buka beberapa tab ya. Ini saya coba buka beberapa tab. Ini Facebook. Ya lancar-lancar aja. Wih, mantap kan? Tuh, ini sambil YouTube, sambil Facebookan, sambil belanja-belanja gitu di sini. Aman lah. Si komputer ini Core 2 Duo masih bisa diandalkan ya, meskipun budgetnya nggak mahal, tetap murah, tapi manfaatnya kalau misalkan hanya sebatas untuk browsing aja sama ngetik-ngetik Word sama transaksi pulsa gitu, ini udah lebih dari cukup gitu. Jadi ya sesuaikan kebutuhan aja. Kalau misalkan kebutuhannya seperti ini yang saya lakukan, atau yang dilakukan nanti misalkan dipakai lagi di tempat jualan pulsa, dipakai nonton YouTube, dengerin musik, terus searching di e-commerce gitu kan, ini udah cukup lancar. Kalau misalkan di tes game juga kayaknya game apa bingung gitu. Ini nggak pakai PGA card. Ya tes gini aja deh, udah cukup. Ini udah nyala, udah normal. Ini udah lebih dari cukup. Asalkan nggak nyala sama sekali gitu. Sekarang udah nyala, udah bisa nonton sekilas IT gitu. Kalau misalkan kalian di YouTube atau lagi searching, kalian misalkan nyari rakitan PC, cari aja rakitan PC 5 juta sekilas IT. Nah, tulis aja di situ. Nanti ya bakalan muncul. Nah, seperti ini. Ini kan rakitan PC 5 jutaan dari sekilas IT semua. Nah, seperti ini. Terus kalau misalkan kalian nyari cara perbaiki komputer yang rusak, sekilas IT. Nah, di belakangnya pakai sekilas IT gitu. Oke, jangan lupa like dan share video-video dari sekilas IT ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.